Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas manajemen operasional dengan topik layout operasi. Supaya tidak terlalu panjang, pada kesempatan kali ini video akan dibagi menjadi dua part. Part pertama dan part kedua. Oleh karena itu, jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Sekarang kita akan membahas tentang layout operasi. Jadi layout ini berhubungan tentang tata letak, yaitu tata letak di dalam suatu perusahaan atau pabrik tentang proses operasinya. Nah, di sini kita nanti juga perlu memperhatikan tata letak yang paling bagus itu seperti apa. Sehingga nanti proses operasional itu berjalan bisa tepat waktu, bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yang jelas bisa mengurangi biaya yang harusnya dikeluarkan. Nah, tujuan strategi layout operasi itu adalah mengembangkan sebuah layout yang ekonomis dari sudut pandang. Yang pertama adalah strategi produk. Di sini berkaitan dengan desain dan volume produk. Jadi, tujuan strategis dari layout operasi ini nantinya adalah bagaimana layout itu yang berkembang, ini strategis dari sisi produk, yaitu berhubungan dengan desain dan volume. Nah, ini kadang-kadang kalau tidak diperhatikan, maka berhubungan dengan volume. Barang-barang yang volumenya itu besar-besar, ini digabungkan dengan barang yang volumenya kecil-kecil. Nah, ini tidak pas. Maka nanti berhubungan dengan volume barang itu betul-betul diperhatikan. Misalkan barang yang volumenya kecil digabungkan dengan barang yang volumenya kecil. Barang yang volumenya besar dengan yang barang yang volumenya besar. Kemudian mengembangkan layout ini juga dilihat dari sudut pandang strategi proses. Nah, strategi proses ini nanti berkaitan dengan peralatan dan kapasitas. Jadi di dalam layout ini nanti juga bisa kita mengelompokkan itu barang-barang, misalkan kalau misalkan kayu gitu ya, kayu di situ nanti kita bisa mengelompokkan misalkan ini berdasarkan peralatan, misalkan pada saat untuk penggergajian, maka kita posisikan penggergajian itu misalkan di posisi di awal. Karena ini menggunakan alat gergaji. Jadi semua kayu yang pertama belum diolah, semua masuk di sana dulu. Ini adalah strategi proses. Ini berdasarkan peralatan. Dan kapasitas. Jadi nanti juga melihat alat produksi tersebut kapasitasnya berapa. Ya. Kemudian di sini mengembangkan layout ini juga melihat dari strategi sumber daya manusia. Yang dalam hal ini berkaitan dengan kualitas kerja. Nah, di sini juga kita melihat di dalam layout ini adalah berhubungan juga dengan sumber daya manusia yang ada. Berdasarkan kualitas sumber daya manusia yang ada, di mana di sini nanti kita membaginya berdasarkan kualitas SDM-SDM yang ada yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, jadi misalkan
ini makanan, ini contohnya ini makanan ini dibutuhkan misalkan chef dari luar negeri. Ya, kita tempatkan proses produksi di situ, layoutnya ada chef dari luar negeri, misalkan seperti itu. Atau misalkan ini tidak perlu yang seorang yang ahli, cukup orang-orang biasa saja, maka di sini proses produksinya, layoutnya nanti ditempatkan untuk orang-orang yang biasa-biasa saja. Kemudian di sini juga dalam mengembangkan layout, ini juga harus memperhatikan dari strategi lokasi, yaitu di sini berhubungan dengan adanya batasan gedung dan lahan. Jadi layout di sini kita juga memperhatikan gedung kita atau luas lahan kita itu seberapa besar. Jangan sampai ketika kita itu membuat layout, itu ternyata gedung atau lahan tempat kita beroperasi tersebut, tempat perusahaan kita tersebut ternyata tidak mencukupi apabila layout itu total dimasukkan di perusahaan kita. Nah, ini juga menjadi problem dan menjadi tidak ekonomis. Karena kalau itu nanti dipaksakan berarti mau tidak mau perusahaan harus investasi lahan. Layout fasilitas, yaitu pengalokasian atau pengaturan segala sesuatu di dalam atau seputaran gedung atau bangunan. Tujuan dari layout fasilitas ini adalah untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan, penggunaan ruang, peralatan, dan orang, efisiensi aliran informasi, material, dan orang, moral atau perilaku tenaga kerja, dan keselamatannya, serta fleksibilitas. Jadi, dalam tahap berikutnya adalah dalam layout fasilitas di sini, ini nanti tujuannya adalah bagaimana mengalokasikan atau mengatur fasilitas yang dimiliki gedung atau bangunan dari perusahaan tersebut bisa digunakan secara maksimal. Digunakan secara maksimal itu bagaimana? Digunakan secara maksimal itu bisa memuaskan pelanggan. Bisa memuaskan pelanggan secara maksimal, kemudian penggunaan ruangan dalam hal ini adalah nanti dimasuki peralatan, orang, dan sebagainya, ini juga bisa masuk dan bisa berjalan dengan baik. Lalu di sini juga bisa terjadi arus informasi dan material maupun arus orang pada saat input sampai dengan output itu berjalan dengan baik. Dan jelas proses produksi yang dikembangkan di dalam perusahaan itu sangat fleksibel, tidak rumit, tidak berbelit-belit, tidak muter-muter, tidak bertele-tele, dan sebagainya. Nih, jenis-jenis layout. Ada beberapa jenis layout. Yang pertama adalah fixed position layout, yaitu posisi layout di mana di sini layout tersebut tetap. Layout tersebut posisinya tetap. Biasanya untuk fixed position layout ini untuk jenis produk yang jumlahnya sedikit atau produk mass production atau produksi massa. Produksi massa itu tidak membutuhkan pengembangan-pengembangan, tidak membutuhkan banyak tipe. Karena biasanya kalau produksi massa itu adalah bentuknya, ukurannya itu dibikin seragam. Nah, ini bisa menggunakan fixed position. Kemudian jenis layout yang berikutnya adalah proses oriented layout. Layout yang mengedepankan pada proses.
Untuk layout jenis ini biasanya dipergunakan untuk jenis produk banyak. Jadi produknya yang beraneka ragam, banyak, serta produksi produk yang sedikit. Jenisnya banyak, produksinya produk sedikit. Nah, jadi di sini kalau yang fix tadi jenis produknya sedikit, kemudian mass production. Kalau di sini jenis produknya banyak, tapi produksinya produk sedikit. Jadi di sini biasanya bisa beraneka ragam jenisnya, tapi jumlahnya tidak begitu banyak. Nah, di sini nanti bisa menggunakan layout proses. Contohnya misalkan memproduksi pakaian ini ya. Pakaian ada yang warnanya biru, merah, pink dan sebagainya. Nanti di sini bisa menggunakan proses oriented. Jadi nanti misalkan oh ini proses pewarnaan kain, ini proses penjahitan. Ketika pas proses penjahitan semua masuk di situ. Proses pewarnaan masuk di situ. Kan gitu. Ini ketika jenisnya produk beraneka ragam atau banyak. Kemudian yang ketiga adalah office layout, layout kantor. Nah, di sini ini menitik beratkan pada posisi tenaga kerja dan peralatan. Ruang kantor memungkinkan untuk melakukan pertukaran informasi. Ya, jadi di sini yang di layout adalah office-nya atau kantornya. Nah, biasanya di dalam layout kantor di sini, ini mengedepankan pada bagaimana nanti bisa terjadi arus informasi dengan akurat. Jadi, maka kadang-kadang itu ketika layout kantor, ya, layout kantor itu ada yang menggunakan ruang-ruang. Ada yang menggunakan dalam satu ruangan itu cuma pakai partisi-partisi kecil sehingga ketika orang tersebut berdiri itu sudah bisa langsung melihat ke kanan ke kiri, itu bisa langsung bicara dengan kanan dan kiri. Jadi partisi di situ cuma menunjukkan bagian per bagian. Ini ada. Nah, di sini ini menitik beratkan pada posisi tenaga kerja, peralatan, lalu di sini titik berat berikutnya adalah masalah pertukaran informasi. Biasanya kalau yang bentuknya ruangan-ruangan itu adalah pertukaran informasi yang cenderung secret atau cenderung rahasia atau itu menghususkan perbagian-perbagian. Tapi kalau yang model cuma partisi kecil itu adalah model arus informasi yang terbuka, di mana tidak ada perbedaan perbagian-perbagian, semua perbagian bisa mengakses, semua bagian bisa memperoleh informasi tersebut, sehingga di situ distribusi informasi itu bisa berjalan dengan baik. Ini adalah office layout. Kemudian yang keempat adalah retail service layout. Alokasi rak dan penataan barang mengikuti perilaku pelanggan. Retail service layout ini biasanya dipergunakan untuk produk barang dagang. Nah, di sini biaya yang pakai adalah seperti supermarket dan sebagainya, swalayan. Nah, di sini yang dikedepankan adalah perilaku pelanggan. Jadi yang ditekankan bukan masalah jenis produknya dan sebagainya adalah perilaku pelanggan. Nah, biasanya tata letak di dalam retail service layout di sini adalah dilihat pertama adalah mana yang paling sering dicari atau dibeli oleh pelanggan. Jadi kalau menata seperti di supermarket atau swalayan di situ posisi pintu masuk, posisi pelanggan itu masuk, biasanya di situ ditempati barang-barang yang sering
dibeli atau sering dibutuhkan oleh pelanggan. Sehingga mereka langsung bisa mengakses. Sedangkan yang paling jauh dari pintu tersebut, boleh dikatakan itu adalah lebih dekat kepada pintu keluar, biasanya itu adalah barang-barang yang jarang dibeli atau jarang dipakai oleh pelanggan. Jadi urutannya seperti itu. Kemudian yang kelima adalah warehouse layout, layout gudang. Nah, di sini lebih ditujukan untuk menjawab trade-off antara ruang dan penanganan material. Jadi di dalam layout gudang di sini, ini nanti ada FIFO, first in, first out, ada LIFO, last in, first out. Jadi biasanya layoutnya seperti itu. Kalau first in, first out itu biasanya nanti untuk barang yang nanti harus segera didistribusikan, di mana nanti barang tersebut biasanya mudah expired, mudah kadaluarsa. Nah, sehingga barang yang pertama kali masuk ini harus pertama kali keluar. Kalau pakai LIFO, last in, first out, ini biasanya untuk barang-barang yang tidak mengenal masalah expired atau barang-barang yang tidak mudah kadaluarsa. Nah, di sini biasanya menekankan pada update harga. Nah, ini di dalam layout warehouse itu adalah seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam adalah product oriented layout. Di sini lebih memperhatikan penggunaan terbaik dari tenaga kerja dan mesin dalam produksi yang bersifat berulang-ulang atau berkelanjutan. Jadi kalau menggunakan produk oriented layout, ini orientasinya kepada produksinya. Nah, di sini menitik beratkan pada penggunaan dari tenaga kerja dan mesin, di mana nanti penggunaan tenaga kerja dan mesin tersebut bisa jadi penggunaannya adalah berulang-ulang. Jadi di sini menitik beratkan pada proses yang nantinya pada proses yang mungkin perlu diulang-ulang atau proses yang terus berkelanjutan. Ini adalah produk oriented layout. Nah, layout yang baik itu bagaimana? Layout yang baik ini di sini harus memperhatikan yang pertama adalah penanganan material. Jadi layout yang baik itu nantinya bisa memperhatikan ketika bahan baku tersebut itu datang sampai kepada proses ini tidak mengalami kesulitan. Ini adalah layout yang baik. Jadi memperhatikan penanganan bahan baku atau material. Yang kedua, layout yang baik itu harus memperhatikan masalah kebutuhan kapasitas dan space atau jarak atau kapasitas luasan ruangan itu. Jadi layout itu harus memperhatikan itu. Jadi ketika membuat suatu layout itu harus diperhatikan luas ruangannya itu berapa, kemudian kalau nantinya dimasuki barangnya itu luasannya seberapa, bisa menampung berapa, ini harus diperhatikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, layout yang baik itu harus memperhatikan lingkungan dan estetik. Jadi ketika sudah belajar manajemen operasional seperti ini misalkan sama-sama menumpuk barang, itu betul-betul harus barang itu tersusun secara rapi, sehingga dari sisi estetik itu dilihat itu enak. Lalu
juga memperhatikan lingkungan. Jangan sampai nanti ketika membuat layout itu malah merusak lingkungan gara-gara kita salah membuat layout. Kemudian yang keempat, layout yang baik adalah harus bisa menjadi arus informasi. Jadi bukan lalu setelah disusun layout malah informasinya itu gagal, itu tidak. Tetapi kalau layout yang bagus adalah ketika sudah disusun sebuah layout, itu arus informasi itu malah bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Jadi nantinya ketika suatu barang misalkan kalau pakai roda berjalan gitu ya, roda berjalan ini jadi ini berjalan begini. Nah, antara titik satu ke titik yang lainnya ini informasinya tidak putus. Sehingga barang itu dari titik awal sampai titik yang akhir ini prosesnya berjalan dengan baik. Ini adalah layout yang bagus. Bukan lalu ini di sini di awal ini misalkan kalau nanti instruksinya adalah A, nanti di akhir berubah jadi Z, ini adalah informasi yang putus. Maka ketika ini ada informasinya A, ya di akhir juga tetap A. Ini adalah layout yang baik. Kemudian layout yang baik, nah di sini juga harus memperhatikan masalah biaya pergerakan. Biaya pergerakan. Cost of moving between various work area. Jadi jangan sampai ketika membuat layout itu biaya yang muncul itu malah banyak sekali. Jadi layout yang baik itu malah bisa meminimalkan biaya yang muncul dari pergerakan barang di area tersebut. Jangan sampai ketika sebelum di layout dan setelah di layout, maka biaya yang keluar malah setelah di layout itu malah semakin banyak atau semakin tinggi. Ini jangan sampai. Jadi betul-betul ketika di layout itu malah biayanya menjadi minimal atau bisa lebih efisiensi. Kita bahas dari fixed position layout. Produk yang dihasilkan biasanya merupakan produk proyek, misalkan jalan raya, kapal, pesawat, dan lain-lain. Jadi biasanya menggunakan fixed position layout, ini biasanya merupakan produk proyek. Ini contohnya adalah produksi pesawat. Ini fixed position. Jadi di sini, di posisi ini, ya untuk pesawat ini. Jadi di sini yang bergerak adalah materialnya, kemudian tenaga kerjanya ini bergerak. Posisinya ini tidak berubah. Sampai selesai. Ini namanya fixed position layout. Pekerja dan peralatan didatangkan untuk mengerjakan produk tersebut. Sedangkan produk yang dihasilkan tetap di tempat. Nah ini, jadi kalau memproduksi pesawat, memproduksi kapal, memproduksi jalan raya, ini produknya tidak berubah. Produknya posisinya cuma di situ saja, tidak berubah, yang berubah adalah peralatan, tenaga kerja, orangnya, kemudian fasilitas-fasilitasnya semua didatangkan ke tempat tersebut untuk mengerjakan produk tersebut. Ini adalah fixed position layout. Ini contohnya perusahaan pembuat pesawat terbang. Proses oriented layout. Di sini pekerjaan yang sejenis digabungkan dalam satu departemen kerja yang sama. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sejenis. Tadi prosesnya? Misalkan ini proses pewarnaan digabungkan dalam satu lokasi, satu ruangan. Di situ cuma khusus untuk proses pewarnaan.
Produk yang akan dikerjakan mendatangi orang atau mesin tersebut. Jadi kalau tadi yang fix layout tadi, orangnya, alatnya, bahan bakunya yang mendatangi produk. Kalau di sini produknya yang mendatangi orang dan mesin. Jadi contohnya tadi proses pewarnaan. Ya produknya didatangkan di situ untuk terjadi proses pewarnaan. Di lokasi tersebut cuma untuk proses pewarnaan. Scheduling pekerjaan akan sulit dan biaya setup, penanganan material, tenaga kerja akan tinggi. Nah, kekurangan dari proses oriented layout di sini adalah untuk masalah schedule waktu, jadi penjadwalan, ini lebih sulit dibandingkan dengan fixed layout. Lalu biaya setup, penanganan material, lalu tenaga kerja ini menjadi tinggi. Karena di sini jelas misalkan untuk pewarnaan di situ cuma bahan bakunya warna saja. Tenaga kerjanya adalah tenaga kerja yang bisa mewarnai dan sebagainya. Berarti harus ada lokasi lain adalah tenaga kerja yang bisa untuk menangani hal yang lain pula. Ini adalah membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Nah, di sini gambaran proses oriented layout. Ini kita kasih contoh adalah penanganan pasien. Nah, ini misalkan ada di emergency room atau di UGD, di sini ada pasien yang patah lengan, patah lengan. Maka di sini prosesnya adalah dia akan masuk di ruangan UGD untuk penanganan di UGD, dicek apa yang terjadi, ya, apa yang terjadi, kemudian dari sini dibawa ke ruang radiologi. Dibawa ke ruang radiologi untuk dilihat sejauh mana proses patah tulang dari pasien tersebut. Kemudian setelah dari radiologi ini dibawa ke kamar operasi untuk dilakukan tindakan operasi. Dari kamar operasi kemudian dibawa ke ruang inap, ya, istilahnya ruang inap. Ruang inap dari emergency room. Istilahnya di sini biasanya kalau dari kamar operasi di sini adalah ruang transitnya. Ya. Setelah dari kamar operasi itu biar ditransitkan dulu, di situ nanti kemudian dibawa ke rawat inap bila diperlukan atau tidak. Kalau tidak diperlukan, misalkan dia bisa langsung setelah itu ke bagian farmasi kemudian mengambil tagihan. Ini adalah contoh proses oriented. Nah, kalau di sini misalkan pasien B. Pasien B ini nanti akan berbeda lagi. Karena apa? Kasusnya ini juga berbeda. Kasusnya berbeda. Maka kalau tadi pasien A itu adalah di sini lewat radiologi, ini pasien B tidak perlu ke radiologi. Jadi di sini pasien B di sini karena dia lebih parah maka dia langsung masuk ke kamar operasi untuk melakukan tindakan operasi. Nah, setelah dari kamar operasi, dia di sini membutuhkan juga di bagian farmasi
kemudian membutuhkan di laboratorium, kemudian dia masuk ke bangsal rawat inap, gitu, lalu ke farmasi, lalu billing tagihan. Ini adalah proses oriented layout. Gambarannya adalah seperti ini. Jadi untuk masing-masing penanganan ini prosesnya berbeda-beda. Antara produk satu dengan produk yang lainnya itu nanti berbeda-beda. Inilah yang menyebabkan biaya itu menjadi mahal. Bagaimana cara bisa memaksimalkan layout proses? Ya, tadi kan layout proses itu kelemahannya tadi seperti itu. Bagaimana cara memaksimalkan layout proses? Yang pertama adalah atur pusat-pusat kerja sedemikian rupa supaya dapat meminimalkan biaya penanganan material. Jadi di sini diatur pusat-pusat kerja. Ya, pusat-pusat kerjanya itu di mana? Ya, diatur sedemikian rupa supaya bisa meminimalkan penanganan material. Meminimalkan biayanya yang ada. Jadi biaya bisa minimal. Ini adalah dengan mengatur pusat-pusat kerja. Kemudian, bagaimana mengatur pusat-pusat kerja ini? Ini sebagai dasarnya adalah jumlah beban atau orang yang bergerak antar pusat kerja. Jadi dilihat adalah beban kerja. Jadi supaya bisa meminimalkan biaya penanganan material dalam layout proses ini yang harus diperhatikan adalah jumlah beban kerja di proses tersebut. Kemudian juga jarak beban kerja yang bergerak antar pusat kerja. Jadi biasanya di sini di dalam layout proses ini diminimalkan, proses waktunya, jangka waktunya, kemudian penanganan barang atau penanganan orangnya sehingga biayanya menjadi minimal. Maka ketika menggunakan layout proses ini, contohnya kalau tadi sebagai contoh adalah proses penanganan pasien di rumah sakit tadi ya, contohnya seperti itu, maka supaya biayanya minimal, itu biasanya antara proses yang satu dengan yang lainnya ini dibikin lokasinya itu tidak terlampau jauh. Lokasinya tidak terlampau jauh sehingga prosesnya itu bisa berjalan lebih cepat. Nah, ketika prosesnya bisa berjalan lebih cepat ini meminimalkan biaya yang muncul. Jadi misalkan tadi contoh, misalkan ya ada penggunaan radiologi. Ketika misalkan pasien yang harus diradiologi, antara jarak pasien yang satu dengan pasien yang lainnya, ini misalkan jaraknya terlalu jauh, ini alat ini menyala, ini kan membutuhkan listrik. Berarti dia membuang biaya listrik yang cukup banyak ketika jarak antara pasien satu dengan pasien yang lainnya itu terlampau jauh. Nah ini, maka biasanya ketika ada pasien yang harus proses radiologi dan sebagainya, ini proses perpindahan antara pasien yang satu dengan yang lainnya itu cukup dekat sekali. Sehingga ini mesin, alat, ini begitu nyala, ini bisa menangani 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya, handling yang ada. Nah, gitu. Dan di sini juga diperhatikan bebannya. Kapasitas alat tersebut itu maksimal itu untuk berapa orang atau berapa kali pelayanan. Ini harus diperhatikan juga. Karena apa? Karena nanti ternyata sudah terjadi overload atas alat tersebut. Nah, ketika sudah terjadi overload atas alat tersebut, maka yang terjadi adalah prosesnya akan menjadi terhambat. Kalau terjadi overload, prosesnya menjadi terhambat. Makanya di sini
Harus diperhatikan juga bebannya. Bebannya. Nah, jadi seperti itulah cara memaksimalkan layout proses. Nah, kalau itu bisa maksimal, maka biayanya menjadi murah. Demikianlah pembahasan manajemen operasional dengan topik layout operasi pada part yang pertama. Kita lanjutkan pada part yang kedua. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.